Halo Gramet, jumpa lagi di konten POV yang kalian nanti-nanti. Kali ini adalah episode spesial karena kita akan membahas novel Indonesia karangan Jombang Santani Khairan berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas. Aku Yoka dan aku di sini akan cerita ke kalian tentang buku Kami Bukan Sarjana Kertas. Pernahkah kamu membayangkan sebuah kampus yang unik banget, di mana mahasiswanya itu terpaksa kuliah gitu ya, karena bagi mereka nilai memang bukan segalanya, dan ada dosen yang membawa tikus ke kelas. Novel inspiratif karya Jombang Santani Khairan ini membahas tentang sebuah kampus bernama Kampus UDEL, kampus yang mereka, para mahasiswanya, tidak pernah membayangkan akan berada pada kampus ini. Kampus ini spesial karena ketujuh mahasiswa yang ada di dalam tokoh Kami Bukan Sarjana Kertas ini benar-benar tidak menyangka bahwa isi kampusnya ternyata berbeda jauh dari ekspektasi mereka. Siapa sangka di hari pertamanya mereka berkuliah, mereka bertemu dengan Ibu Lira Estrini, seorang dosen konseling yang membawa tikus ke dalam ruang kelas dan memaksa mahasiswanya untuk keluar dari zona nyaman mereka. Ibu Lira Estrini ini adalah seorang dosen konseling yang penuh dengan energi dan humor, dan dia mewarnai kelas pertama bagi mahasiswa di kampus UDEL ini dengan kejutan tersebut. Meskipun amburadul, kampus UDEL ini justru membawa dan membuka mata mahasiswanya tentang arti pendidikan yang sebenarnya bagi mereka, bahwa pendidikan di kampus sebenarnya adalah tentang pengembangan diri, tentang berkontribusi, dan tentang memberikan yang terbaik. Namun perjalanan mereka di kampus UDEL tidak selalu berjalan dengan mulus. Di tengah berbagai rintangan tersebut, justru para mahasiswa itu banyak belajar tentang soft skill, tentang pengembangan diri mereka, mengambil resiko, dan pantang menyerah untuk bisa menggapai mimpi-mimpi mereka. Novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini bukan sekedar cerita fiksi, tapi ternyata di dalamnya ada refleksi tentang sistem pendidikan dan arti kesuksesan itu sendiri. Novel ini mengajak kita untuk bahkan apakah kita berani untuk mempertanyakan norma dan standar yang ada. Di kampus UDEL ini para mahasiswa, mereka menunjukkan kemampuan belajarnya dalam berbagai bidang, mulai dari seni, teknologi, kewirausahaan, dan segala macamnya. Mereka nggak hanya belajar soal teori dan hafalan doang, tapi justru mereka lebih jauh soal itu. Mereka menganalisis, mereka membaca situasi sosial, mereka jauh lebih dari itu, nggak sekedar teori dan hafalan doang. Novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini adalah bacaan wajib buat kalian, para pelajar, mahasiswa, pekerja, guru, dosen, atau siapapun itu yang ingin benar-benar mencari tahu makna dari pendidikan itu sendiri dan makna dari kesuksesan. Novel ini menginspirasi kita untuk berani dalam menggapai mimpi kita, berani dalam mengambil resiko, kemudian berani menghadapi tantangan, dan kemudian pantang menyerah terhadap segala macam tantangan yang hadir. Aku pengen cerita ke kalian tentang geng yang ada di buku Kami Bukan Sarjana Kertas ini. Yang pertama adalah si Ogi, karakter utama yang hidupnya itu nano-nano banget. Dia cinta banget dengan teknologi, tapi sayangnya dia kena DO. Dia suka main game, tapi dia gagap bahasa Inggris. Yang kedua adalah Randy, seorang mahasiswa yang ingin kuliah demi mencapai taraf hidupnya yang lebih baik. Seorang mahasiswa yang terbilang sangat rajin daripada teman-temannya. Yang ketiga adalah si Arko, seorang mahasiswa yang hobi fotografi hingga dijuluki si tukang foto di kampusnya. Dia mahasiswa golongan menengah yang biasa-biasa aja, nggak pinter banget, nggak rajin banget juga, nggak kurang banget gitu. Yang keempat adalah Gala, si pewaris tunggal bisnis keluarga yang ingin bercita-cita mandiri, terlepas dari kekayaan orang tuanya. Yang kelima adalah Sania, seorang mahasiswa yang supel yang ingin bercita-cita menjadi penyanyi. Dia orang yang sangat menyenangkan, gampang bergaul, dan punya banyak teman. Yang keenam adalah si Juwisa, seorang wanita berhijab yang lemah lembut, pintar, rajin, dan pekerja keras. Yang terakhir adalah Catherine, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan menarik.
Tahu nggak sih, ada beberapa hal yang menarik tentang buku Kami Bukan Sarjana Kertas ini dan penulisnya, J.S. Khairen. Sewaktu isu ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan dan sekarang bernama IKN, dan dulu waktu berita itu muncul viral bahwa J.S. Khairen jauh sebelum itu pernah menuliskan tentang isu perpindahan ibu kota tersebut dalam novelnya. Lalu pembacanya menganggap J.S. Khairen sebagai seorang cenayang. Berikutnya, tahu nggak sih, J.S. Khairen dari kecil memang dekat dengan dunia literasi. Ayahnya yang seorang wartawan dari kecil sudah mengajarkan J.S. Khairen tentang kepenulisan. Bahkan sejak kelas 4 SD, ayah J.S. Khairen pernah membuat kelas menulis informal. Dan J.S. Khairen ikut turut dalam belajar di kelas tersebut. J.S. Khairen dulu pertama kali memulai karirnya sebagai penulis adalah menulis cerpen. Lalu kemudian pada hari ini ia sudah menulis lebih dari 15 novel yang dia sudah pernah terbitkan. Meskipun J.S. Khairen adalah seorang penulis yang concern sekali di dunia literasi, ternyata dia adalah seorang lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan punya pengalaman menjadi seorang asisten dosen profesor di Universitas Indonesia. Selain penulis, J.S. Khairen adalah juga seorang aktor yang pernah menjadi pemeran di film Umba Dreams. Dan ternyata kita tahu bahwa J.S. Khairen adalah seorang yang multitalenta sekali ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya ulasan dari pembaca-pembaca yang pernah baca buku Kami Bukan Sarjana Kertas. Kita coba intip di Goodreads. Oke, yang pertama dari Nisa Agusti. Dia memberikan bintang 5. Mantul kali lah pokoknya, tiap tokohnya punya cerita kayak roller coaster. Dah lah, jangan diragukan lagi beli apa enggak bukunya. Biar tahu sensasi gimana ceritanya, baca aja langsung bukunya. Oke, berikutnya adalah dari Ziyah, bintang 5 juga. Dia memberikan ulasan, Kami Bukan Sarjana Kertas adalah buku pertamanya karya J.S. Khairen yang saya baca, katanya. Novel ini mengajarkan saya bahwa sukses itu nggak hanya dari kuliah. Kuliah hanya menjadi salah satu jalan menuju sukses, apalagi kalau kampusnya seperti UDEL yang lulus cepat malah nggak dapat kerjaan. Novel ini cocok banget dibaca para orang tua yang hobinya memaksa anaknya masuk jurusan A atau masuk kampus X. Kamu kira-kira relate gak dengan Ziyah ini? Yang ketiga ada dari Sri Hidayati. Dia menaruh bintang 5 juga. Buku ini terbaik katanya, menceritakan kisah kehidupan mahasiswa dari segala sisi. Banyak masalah ditulis dalam buku ini dan memang benar adanya di kehidupan nyata. Mungkin bukan kita saja yang mengalami, tapi memang hampir semua mengalaminya. Yang diceritakan tak hanya dalam lingkup perkuliahan, tetapi lebih luas, sampai ke seluruh sisi kehidupan. Itu dia beberapa ulasan dari pembaca buku Kami Bukan Sarjana Kertas. Nah, itu dia sekilas tentang cerita buku Kami Bukan Sarjana Kertas dan juga tentang penulisnya J.S. Khairen yang mengantarkan kamu pada petualangan yang seru dan unik. Tapi petualangan itu belum berakhir. Temukan petualangan lebih seru lagi dalam serial Kami Bukan yang bisa kamu temukan dalam berbagai judul lainnya. Dapatkan semua serial Kami Bukan di Gramedia dan sampai jumpa di konten POV selanjutnya. Dadah!